got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know that. Selamat sore teman-teman, bersama saya Suheti. Saat ini saya berada di Kepolisian Daerah Banten Resort Cilegon. Karena hari ini kita akan mengadakan wawancara dengan salah satu anggota kepolisian di sini. Bersama dengan rekan saya Zahra Anissa Tias, Maya Kansa, dan Deden Bintang. Nah, di sini saya dengan ibu dan bapak siapa? Saya Aris Wibowo, pangkat Brigadir Kepala atau BK, jabatan sementara PS Kanit Binpipsos Satbimas Polres Cilegon. Kalau saya Brigadir Desi Wulandari, pangkat Brigadir ya, saya anggota Banit Satbinmas Polres Cilegon. Baik. Kalau boleh tahu, bapak di sini tanggung jawabnya sebagai apa dan tugasnya apa? Oke. Kalau kita berbicara tugas dan tanggung jawab, yang pertama jabatan saya di sini sebagai PS Kanit Binpipsos Satbimas Polres Cilegon. Jadi perlu mbak atau ada diketahui bahwasanya Bimas itu di Satbimas itu ada 4 unit ya, 4 unit. Yang pertama unit Babin Kamtibmas, yang kedua unit Binpolmas, yang ketiga unit Binkamsa, yang keempat adalah unit Bintipsos atau Bintipmas. Dulu namanya Bintipmas, sekarang berubah jadi nama Bintipsos. Saya itu kebetulan di yang keempat, jadi PS Kanit Bintipsos. Apa sih Bintipsos? Pembinaan Ketertiban Sosial. Nah, yang mengikuti apa aja sih yang mengikutinya? Banyak Bintipsos itu ya, salah satunya tokoh agama, tokoh masyarakat ya, tokoh pemuda, tokoh adat, adik-adik pelajar ya. Pelajar juga dari tingkat SMP, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Jadi lingkupnya Bintipsos itu lebih luas dan lebih lengkap ya. Jadi intinya Bintipsos itu adalah pembinaan tertiban sosial. Jadi apapun yang mengenai tentang sosial itu larinya ke Bintipsos. Itu ya. Oke. Ada lagi? Untuk Ibu Desi, tugas dan tanggung jawabnya di Polres Cilegon ini ya? Di sini saya kebetulan anggota Satbinmas Polres Cilegon ya. Jabatannya Banit Babin Kamtibmas. Jadi Banit itu bagian unit itu tadi yang sudah diceritakan oleh Pak Bowo, Aris Wibowo, bahwa di sini ada 4 unit dan kami salah satunya pasti ada di situ, termasuk saya di unit Babin Kamtibmas gitu. Jadi Babin Kamtibmas tuh seperti halnya, tahu nggak ya adik-adik, kalau di wilayahnya itu pasti ada satu polisi di masing-masing kelurahan, satu polisi satu desa, satu kelurahan. Kalau sini kan kelurahan ya, kota Cilegon, itu pasti punya satu orang Babin Kamtibmas yang siap sedia menerima laporan, pengaduan, atau permasalahan, pasti siap dibantu oleh Babin Kamtibmas yang ada di polsek-polsek. Jadi yang bertugas itu nanti adalah anggota-anggota polsek yang menduduki jabatan sebagai Babin Kamtibmas di masing-masing kelurahan yang sudah disebar. Nah, di sini tugas saya mengkompilir laporannya, gitu, membuat laporan harian, wathar, kegiatan-kegiatan, memantau segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota polsek di lapangan, begitu. Pak, kalau boleh tahu, boleh diceritakan tentang latar belakang Binmas itu seperti apa dan tugasnya ada apa aja? Oke, Binmas itu di bawah naungannya dari Baharkam ya, Baharkam. Kalau di tingkat Mabes Polri-nya namanya Baharkam. Nah, di bawah Baharkam itu ada namanya Korbimas, Kor Pembinaan Masyarakat. Itu tingkat Mabes ya, di Mabes Polri yang di Jakarta. Kalau di bawahnya lagi turun lagi ke bawah, tingkat daerah atau tingkat provinsi atau tingkat Polda, ada yang namanya Ditbinmas. Ditbinmas itu Direktorat Pembinaan Masyarakat. Oh ya, sekali lagi, yang di Mabes Polri itu dipimpin oleh Irjen Bintang 2.
ya, Pembimas tingkat 2. Terus kalau yang di Poldanya atau tingkat provinsinya itu dipimpin oleh Kombes, Komisaris Besar, itu jadi Bimas tingkat Polda atau tingkat provinsinya. Diberikan lagi ke bawah, turun lagi ke bawah, wilayah kabupaten kota atau tingkat Polresnya ada yang namanya Satbimas, Satuan Pembinaan Masyarakat, yang dipimpin oleh AKP atau Ajun Komisaris Polisi Pahati. Terus diberikan lagi ke bawah lagi, lebih bawah lagi, lebih kecil lagi skopnya, tingkat polsek atau tingkat kecamatan itu ada namanya unit Binmas. Dan dalam unit Binmas itu yang tadi Mbak Mbak bilang ada yang namanya Babin Kamtibmas. Jadi Babin Kamtibmas itu adalah Bayangkara Pembina Tertiban Masyarakat yang ada di setiap wilayah desa atau kelurahan masing-masing. Gitu. Baik, legalitas hukum dari instansi ini tuh Legalitasnya kita istilahnya kalau di Polri itu ya, di Polri itu ada yang namanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Maksudnya Undang Nomor 2 Tahun 2002. Itu tugas utamanya dan pokoknya adalah melindungi, mengayomi nilai masyarakat serta penegakan hukum. selanjutnya ada masalah yang dihadapi saat bertugas tuh apa aja gitu Pak? Masalahnya macam-macam lah ya. Masalahnya ya kita kan istilahnya di Bimas ini kan lebih seringnya ke bersentuhan langsung dengan masyarakat lah ya. Jadi istilahnya Bimas itu langsung terjun ke masyarakat, mendengarkan keluh kesah masyarakat ya, terutama tentang kita, tentang Polri-nya. Ada yang bilang, Pak, gimana sih Pak cara membuat SIM misalnya seperti itu kan. Terus Pak, gimana sih Pak cara menjadi anggota Polri. Jadi intinya kita seringnya itu terjun ke masyarakat, mendengarkan keluh kesah masyarakat. Jadi baik buruknya citra Polri di masyarakat itu ya kita langsung dengar sendiri di masyarakat seperti apa. Ya. Gitu. Nah, Pak, dari masalah itu sendiri bagaimana sih? Pasti ada cara mengatasi dan jalan keluarnya. Nah, di Mas itu bagaimana cara untuk terpecahkan masalah itu berjalan? Kalau solusinya di tingkat yang paling kecil atau skop yang paling kecil di Polsek itu kan ada yang namanya Bimas ya, di Bimas. Ada yang namanya Babin Kamtibmas sebagai perpanjangan kami yang di Polres ataupun di Polda. Itu kami biasanya ada yang namanya problem solving, pemecahan masalah. Jadi jangan sampai yang namanya ada masalah langsung mencuat ke Polres atau langsung istilahnya apa ya, langsung dibawa ke wilayah ranah hukum. Ya kan ada yang namanya problem solving atau pemecahan masalah. Kita biasanya sebisa mungkin meminimalisir masalah tersebut gitu kan dengan cara yang tadi itu musyawarah. Nah, ada musyawarah. Ibu, Infam, ada satu pertanyaan lagi. Gimana sih cara daftar jadi Polri? Daftar Polri, oke, sip, bagus sekali pertanyaannya nih, mbaknya nih. Jadi yang pertama itu kita yang paling utama adalah harus sehat jasmani dan rohani. Ya kan nggak mungkin lah, maksudnya orang stres atau orang gila tetap nggak mungkin. Yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani. Dan ada beberapa kriteria untuk menjadi anggota Polri. Yang pertama dia harus lulusan minimal SMA sederajat, itu minimal. SMP bisa nggak Pak? SMP nggak bisa. Lagi SD minimal SMA sederajat. Sarjana bisa nggak Pak? Sarjana bisa. D1, S2 ataupun D1, minimal D1, D2 bisa. Tapi minimal setelah itu SMA sederajat. Itu nanti mbak-mbak atau adik-adik bisa daftar pertama di website dulu. Kita masuk ke website. Apa sih Pak websitenya? Websitenya itu adalah www.penerimaan.polri.go.id. Nah, dari situ nanti ada masuk ke situs. Dan di situ ada form-form yang harus diisi segala macam itu, nama lengkap, tempat tanggal lahir, tempat tinggal di mana, nomor telepon berapa, sampai ke nama orang tua ya, nama ibu, bapak, saudara kandung, terus tinggi badan, berat badan,
terus golongan darah segala macam lah diisi semua. Setelah diisi semua nanti adik-adik di print tuh, nanti akan mendapatkan namanya nomor misalnya adik-adik nomornya 001. Itu adalah nomor yang akan dipakai nanti setelah tes ya. Nanti setelah itu nanti adik-adik di print nomornya. Setelah di print nanti diserahkan ke bagian SDM atau sumber daya. Kalau di sini ada namanya bak SDM, bagian sumber daya yang mengurusi tentang masalah rekrutan anggota Polri. Nah, setelah itu nanti adik-adik akan diarahkan tesnya. Nah, tesnya itu ada macam-macam tuh tesnya tuh. Ada kesehatan. Yang pertama administrasi dulu. Yang tadi itu administrasi. Selalu bisa administrasi. Nanti ada lagi namanya tes psikologi. Nah, setelah tes psikologi nanti ada lagi namanya tes kesehatan. Tes kesehatan itu ada dua, kesehatan dalam dan kesehatan luar. Kesehatan dalam itu apa sih? Kesehatan dalam itu yang macam-macam ya, ada yang dari dalam organ kita lah, kayak jantung, paru-paru gitu kan, air kencing, darah, itu kesehatan dalam. Kalau luar kayak apa? Luar kayak mata, hidung, fisik lah segala macam. Setelah itu kesehatan 1 dan 2 akan masuk lagi ke tes yang namanya akademik. Akademik itu meliputi 3 juga tuh. Yang pertama itu adalah pengetahuan umum tuh ya, umum. Yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga bahasa Inggris. Setelah lulus tes akademik itu, nanti lanjut lagi ke tes berikutnya, itu tes keselamatan jasmani. Nah, keselamatan jasmani ini ada lagi macam-macam itu. Maksudnya macam-macam tesnya. Yang pertama lari 12 menit itu berapa putaran. Biasanya yang kita pakai di stadion KS tuh, stadion KS atau misalnya kalau di Serang, stadion Ciceri biasanya itu kita pakai tuh. Terus selama 12 menit itu dia ada beberapa kali putaran di stadion itu, selama 12 menit ya. Setelah itu ada lagi namanya push up 1 menit berapa, sit up 1 menit berapa, terus pull up itu ya, rest stop itu 1 menit berapa. Setelah itu lari ke 8 atau 1 orang itu 1 menit berapa putaran. Setelah itu renang. Nah, renang itu jangan pakai gaya kodok, jadi asal nyampe enggak gitu kan, ataupun kayak pakai gaya batu dan lu nggak nunggu aja kan gitu. Di renang ada biasanya kalau kita pakai itu, kalau di folder itu setiap folder itu ada di pemeran Taman Kopassus. Pernah ke sana? Nah, tahu ya Taman Kopassus itu, namanya di situ gitu biasanya. Itu biasanya 25 meter itu jaraknya. Dan tadi itu harus sampai, nggak boleh tenggelam. Nah gitu kan, tenggelam. Jadi istilahnya harus benar-benar. Setelah itu lulus, terus tes tadi Samjas, ada lagi tes namanya MI, mental ideologi. Itu yang akan nanti mencerminkan kita punya apa sih namanya ya? Punya masalah kejiwaan atau enggak, tuh pernah mengalami depresi atau enggak. Jadi kelihatan dari situ tuh MI itu. Terus selanjutnya ada yang namanya pantauan awal. Pantauan awal itu pemantauan terakhir, tapi bagian awalnya masih awalnya. Setelah itu yang terakhir adalah pantauan akhir. Nah, pantauan terakhir itu yang langsung menilai adalah Kapolda dan Wakapolda yang menilai ya. Setelah itu, setelah lulus itu kalau kita Forky kan polisi laki-laki, kalau Polwan polisi wanita. Itu pendidikannya di pas sekarang kita sudah punya pendidikan sendiri di Mandalawangi, Pandeglang. Tahu kan? Tahu? Nah, situ itu Mandalawangi, Pandeglang di situ. Kalau Polwannya di Ciputat, Jakarta. Kalau Polwan kan seluruh Indonesia dia jadi satu. Kalau di kita cuma hanya Banten saja. Ya wilayah Banten mana sih? Ke Tangerang gitu kan, Lebak, Pandeglang, Serang, Cirebon. Itu pendidikannya di Mandalawangi. Berapa lama sih Pak pendidikannya? Kalau polisi itu pendidikannya 7 bulan. 7 bulan pendidikan. Zaman saya dulu itu masih ada magang. Zaman saya dulu pendidikan 7 bulan, ada magang 5 bulan, 1 bulan itu pembulatan. Kalau zaman sekarang sudah nggak ada magang, adanya namanya latihan kerja, latihan. Kalau zaman sekarang ya, kalau yang baru-baru tahun
2012, 2015 atau 2015 atau 2017 itu udah nggak ada magang gitu. Jadi sekarang adanya setelah pendidikan beres selama 7 bulan, dia menyandang Pak Bribda, ini satu nih, Bribda 1 itu Bribda, langsung Latja atau Latihan Kerja. Itu udah dapat gaji belum Pak? Sudah dapat gas. Betul gitu ya. Jadi setelah itu Pak satu Bribda, Bribda 2 itu sudah dapat gaji. Dan kenaikan pangkatnya berapa lama Pak? Zaman saya dulu kenaikan pangkatnya per 4 tahun sekali. Zaman saya. Sekarang ada penambahan waktu atau ada penambahan itu, jadi nambah 2 tahun jadi 6 tahun sekali. Jadi dari 1 nih Bribda mau kedua Bribda 1 itu 6 tahun. Nanti mau naik lagi 3 6 tahun lagi. Jadi mau keempat lagi naik lagi 6 tahun lagi. Gitu. Jadi itulah kalau emang adik-adik ini dari anggota Polri. Terus batas usia ini berapa nih Pak batas usianya? Kalau batas usianya kalau dari SMA ya, kalau dari SMA itu maksimal usia 22 tahun dari SMA. Kalau dari lulusan dari D1, D2, D3, S1, S2, S3 maksimal usianya 26 tahun. Gitu. Dan itu kalau laki-laki atau misalnya perempuan, atau misalnya ada mendaftar perempuan, itu nggak boleh berkacamata. Boleh nggak Pak berhijab? Boleh. Zaman dulu nggak boleh. Sekarang boleh, kayak ibu depan berhijab sekarang boleh. Jadi polisi berhijab sekarang boleh. Kalau berkacamata tidak boleh. Ya. Kalau misalnya pas tes terus kita libur, apakah nanti bisa daftar lagi? Selama usianya masih cukup itu bisa. Meskipun udah gugur sebelumnya. Ya, misalnya ada usianya daftar tonton misalnya dari SMA lah ya, dari SMA itu daftarnya minimal kan usia 17. Misalnya minimal usia 17. Nah, jarak dari 17 ke 22 kan masih ada jarak 5 tahun tuh. Dari 17 daftar, gugur misalnya ya, masih ada usia. Selama usia itu masih ada atau masih cukup, gasket terus. Ya. Kayak saya contoh misalnya saya cerita, ya daftar polisi 4 kali. Dari usia 19 daftar dulu zaman saya masih setahun 2 kali deh. Jadi daftar polisi itu dulu setahun 2 kali. Jadi setahun 2 kali awal dan pertengahan dulu ya. Sekarang jadi setahun sekali. Itu kalau nggak awal ya pertengahan daftarnya, pembukaannya daftarannya. Gitu. Selanjutnya ada apa sih motivasi Bapak buat anak-anak yang mau daftar? Oke, motivasinya ya. Jadi ya buat adik-adik yang mungkin ya ada minat kali ya, nanti kan lulus kuliah gitu kan, bingung cari kerja, atau misalnya sekarang juga bisa kalau misalnya sambil kuliah juga bisa. Ada kan setelah pendidikan ngambil cuti kuliahnya, dan setelah beres pendidikan dilanjutin lagi kuliahnya, banyak seperti itu ya, bisa nggak apa-apa. Jadi motivasinya istilahnya Polri itu istilahnya apa ya, profesi yang mulia lah. Jadi bisa dibilang kalau nggak ada dicari gitu kan. Misal contoh di lampu merah, kok nggak ada polisinya nih, bisa cari kan gitu kan. Kadang-kadang ya ada segelintir oknum lah yang kadang-kadang membuat kita gimana gitu kan ya. Woi Pak, saya mau ditilang aja gitu kan ya. Dan apalagi ya intinya mah ya, kalau saya dulu zaman saya kenapa saya pengen jadi anggota Polri itu bisa dibilang cita-cita. Kenapa cita-cita? Karena saya dulu apa ya? Saya dulu punya benci sama polisi dulu saya. Dulu benar saya punya benci. Karena saya dulu orangnya suka balap-balapan dulu. Zaman masih muda saya suka balap-balapan, keprekan lah. Sering di Serang itu di lampu merah, di depan BJB Serang itu alun itu, saat malam mingguan, belajar sama polisi. Jadi intinya polisi bikin itu aja. Setelah saya jadi polisi baru ngerasain, wah ternyata gini ya, saya bilang ternyata seperti ini ya. Waktu pas dulu saya dikerja ternyata seperti ini, seperti jadi sering intinya ya polisi itu ya mulia lah, kerjaan mulia lah. Dan mulia apalagi ya namanya Binmas kan ada plesetannya kalau kata Pak Ustadz nih, kata Pak Ustadz gitu kan, Binmas itu adalah bimbingan masuk surga. Karena apa? Karena kita di Binmas
kebanyakannya atau seringannya mengajak ke yang benar, mengajak yang positif lah. Jangan terus sering keluar malam, jadi ikut balapan liar, tuh kan. Yang intinya positif loh. Gitu. Adik atau bapak ingin jadi polwan? Kalau ada polwan, tingginya ya, saya tambah sedikit, gitunya apa namanya, persyaratan perut tingginya untuk laki-laki itu 165 cm tingginya ya, minimal. Kalau buat polwannya, buat perempuannya itu minimal 160 cm. Lebih lebih boleh, kurang jangan. Gitu. Oke, kita lagi. Kalau berat badan segala. Kalau berat badan itu idealnya itu 110 dikurangi tinggi badan. Contoh misalnya tinggi badan ini berapa? 170 misalnya kan, dikurangi 110 itu berapa? 60. Itu berat badan idealnya. Jadi tinggi badan dikurangi 110 itu adalah berat badan ideal untuk mendaftar sebagai anggota Polri. Boleh nggak sih Pak overweight? Sebenarnya nggak boleh. Harus dikurus-kurusin dulu. Lebih baik kurus, lebih baik kurang berat badan dapat tinggihan. Lebih gampang bikin badan kan daripada ngurusin. Itu. Jadi buat berat badan itu idealnya adalah tinggi badan buat tempat daftar itu dikurangi 110. Jadi contoh misalnya tinggi badan saya 170, dikurangi 110. Jadi berat badan ideal saya adalah harusnya waktu pas daftar nih 60 kg. Gitu. Ada lagi? Terima kasih Bapak. Oke, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih Bu Desi dan Ibu Dinda yang sudah menyempatkan waktunya pada wawancara hari ini. Mohon maaf merepotkan. Baik itu saja. Kalau lebihnya kurang maaf. Terima kasih. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan wawancara dari kelompok 3. Dan terima kasih banyak kepada Bu Desi telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Kami dari kelompok 3 izin pamit. Sampai jumpa. Come inside of my